Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Kebun Teh Mandalawangi, Bandung Barat, Jawa Barat. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 5.573 miliar dolar Amerika. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Harapannya mampu menstimulus pemerintah daerah lainnya untuk mengembangkan transportasi massal. Kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya selesai masa konstruksi pada 2018 dan beroperasi pada tahun 2019. Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan biaya 5.573 miliar dolar Amerika oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selamat untuk kereta cepat kerjasama Indonesia-China ini. Bapak Presiden, kami mohon untuk berkenan mengoperasi. Awal tahun 2019 akan beroperasi secara komersial. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan turap di Kampung Pulo sudah selesai pada akhir tahun lalu. Kampung Pulo diharapkan tidak lagi banjir jika turap selesai dibangun. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai pembangunan turap di Kampung Pulo, kita langsung bergabung dengan reporter Berita 1 Cikal Multazam dan kamerawan Muasin Jalal di lokasi. Cikal, dari target akhir tahun lalu turap sudah selesai, informasinya belum selesai juga hingga Januari ini. Ya, Rike, jika kita melihat keseluruhan sepanjang kurang lebih 1,8 km memang sebagian besar telah selesai. Namun sayangnya Rike, saya juga memperlihatkan kepada Anda justru di bagian depan dari dinding turap atau sheet pile ini sepanjang 30 hingga 40 meter ini justru belum selesai. Ini adalah dinding turap di bagian bawah. Kita bisa sama-sama melihat Rike bahwa tiang pancangnya masih terlihat di sini. Jika memang ini Pemprov DKI menargetkan bahwa pembangunan dari normalisasi sungai termasuk dengan pembangunan dari dinding sheet pile, ini harusnya pada saat ini telah rampung, selesai. Kami belum mengetahui secara pasti, kami belum mendapatkan informasi walaupun kami sudah mencoba untuk mendapatkan konfirmasi terkait apa alasan tepatnya sepanjang 30-40 atau sampai 40 meter dari dinding turap ini belum selesai, namun kami belum mendapatkan informasi Rike secara pasti apa kendalanya yang ditemui oleh para pembangun di sini atau kinerja di sini. Namun kami juga di sini melihat ada satu unit backhoe atau eskavator yang masih disiagakan di sini meskipun belum ada pengerjaan hingga pada saat ini. Namun memang kemungkinan masih adanya satu unit eskavator ini salah satu alat berat yang memang digunakan untuk melakukan pengerjaan ini. Ini tentunya semua sama-sama berharap Rike bahwa pembangunan atau normalisasi sungai salah satunya adalah di kawasan Kampung Pulo ini, di mana ini menjadi salah satu aliran dari Sungai Ciliwung, menjadi program kerja prioritas dari Pemprov DKI. Tentunya sangat diharapkan bahwa pengerjaan ini akan selesai tepat waktu. Jika Pemprov menargetkan pertengahan Januari, artinya kita sama-sama menunggu dan juga memantau, menjaga lebih langsung agar pembangunan ini tetap selesai tepat waktu, dan tentunya masyarakat bisa merasakan dampak positifnya. Meskipun begitu, kita harus juga mengakui dan memberikan apresiasi pada pertengahan atau akhir bulan Januari ini, sebagian besar dari total 1,8 km pembangunan turap ini telah selesai, termasuk dengan rencana nantinya akan ada jalan atau inspeksi jalan sudah direncanakan. Kami juga tadi di sini melihat sudah mulai ada pembangunan secara bertahap untuk inspeksi jalan ini. Rike. Apa Anda sempat berbincang dengan warga tentang harapan atau keinginan warga setelah pembangunan turap selesai, Cikal?
Tentu, tadi juga kami sempat menanyakan ke sejumlah warga yang ada di sini. Mereka juga sebetulnya ingin cepat selesai, termasuk dengan yang di bagian depan ini. Karena ini justru di bagian muka dari wilayah Kampung Pulo ini mereka ingin cepat-cepat selesai. Jika kita melihat ke belakang, Rike, beberapa waktu yang lalu, di mana pada saat itu Bogor dilanda hujan yang cukup besar sepanjang hari, Katulampa juga menjadi siaga. Kampung Pulo kembali dilanda banjir dan ini disebabkan karena ada celah-celah dari dinding turap ini yang belum selesai justru masuk ke pemukiman warga. Ini pastinya akan segera selesai apabila di dinding turap ini akan segera selesai. Meskipun kami juga tadi mendapatkan informasi dari warga bahwa Pemprov DKI dari Pemda Jakarta Timur telah melakukan observasi ke sini, melakukan survei bahwa mereka nantinya ketika ini sudah selesai seluruhnya, Rike, akan menyiapkan pompa portable. Ada sedikitnya 3 pompa portable yang dapat menampung sekitar 2.000 hingga 3.000 liter air. Ini nantinya akan digunakan, Rike, apabila nantinya air tergenang di pemukiman warga, akan langsung disedot melalui pompa itu. Namun fungsi atau pompa tersebut bisa dioperasikan apabila seluruh dari dinding turap ini telah selesai. Dan tentunya ada harapan-harapan yang dilontarkan oleh sejumlah warga. Selain itu, tema pada intinya adalah untuk terbebas dari banjir dan juga memperindah kawasan Kampung Pulo dan juga mendirikan beberapa fasilitas publik di bantaran kali ini. Keinginan warga tidak terlalu banyak sebenarnya. Ini juga sesuai dan sejalan dengan program Pemprov DKI. Saat ini kita hanya menunggu saja bagaimana kinerja lebih konkret dan juga hasil dari tepat waktu yang telah dijanjikan sebelumnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita juga sama-sama harus memantau dan juga menjaga proses ini. Rike. Cikal, terima kasih informasi Anda dari Kali Ciliwung. Pemirsa, Cikal Multazam dan kamerawan Muasin Jalal melaporkan langsung dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Tasya Lutfila. Presiden Joko Widodo menyebut kerjasama Indonesia dan Tiongkok adalah kerjasama besar pertama tahun ini. Jika berhasil dan tepat waktu, Presiden Joko Widodo akan membuka peluang kerjasama lain dengan Tiongkok dalam bidang investasi lainnya. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang pada akhir 2014 terus menerus dibicarakan, tetapi hampir 1 tahun naik turun dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini bisa dimulai peletakan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah. Pasca penyerangan sejumlah warga terhadap polisi pada Senin dini hari yang lalu, anggota Polres Jakarta Timur terus bersiaga menjaga keamanan di sekitar wilayah Berlan, Jakarta Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita langsung bergabung dengan Tika Beremao dan juru kamera Muhammad Reza yang sudah ada di lokasi. Ya Tika, bagaimana dengan pantauan Anda berkaitan dengan kondisi di sekitar Berlan? Dapat kita lihat di belakang Anda terjadi banyak aktivitas yang dilakukan oleh polisi. Mungkin Anda bisa ceritakan apa yang terjadi di sana? Ya Egan dan juga pemirsa, saat ini memang tengah dilakukan penyisiran oleh tim gabungan kepolisian dan juga TNI di rumah-rumah di sekitar tempat kejadian perkara atau tempat kejadian pengeroyokan, yakni di kawasan Slamet Riyadi 4 di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Dan memang di sini rumah pertama yang dilakukan penyisiran adalah kawasan atau RT di samping di kawasan Slamet Riyadi 4, yaitu di kawasan Ksatria 5. Dan di sini memang gabungan kepolisian ini terdiri dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Timur dan juga dari Polsek Matraman, serta gabungan dari TNI dan juga polisi militer. Dan sejak setengah 11 siang tadi dilakukan penyisiran, tim gabungan tersebut telah menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah beberapa paket narkoba yang sudah
lama memang telah disimpan dan juga ada timbangan digital yang diduga digunakan untuk mengukur berat kemasan paketan narkoba. Dan tadi juga dari tim gabungan telah menemukan beberapa atau puluhan kemasan dan juga jarum suntik yang diduga digunakan untuk menggunakan narkoba di sekitar wilayah TKP di kawasan Slamet Riyadi 4 di Kampung Berlan ini. Dan di sini Egan, saya ingin menunjukkan ini adalah lokasi tempat di mana tadi baru saja kepolisian melakukan penggalian tanah, di mana memang selain sampah-sampah kecil yang ditemukan, polisi juga melakukan penggalian di sejumlah tempat seperti ini untuk mencari apakah ada barang bukti lainnya yang ditemukan, yang disembunyikan oleh para pelaku untuk menyembunyikan barang bukti seperti narkoba di tempat kejadian perkara. Dan memang sebelumnya, Egan, tim kepolisian atau tim penyidik narkoba dari Polsek Senen Jakarta Pusat ini pada 2 hari yang lalu melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Berlan ini di salah satu rumah yang diduga adalah milik salah satu bandar narkoba. Namun akhirnya peristiwa penggerebekan tersebut terjadi berakhir dengan aksi pengeroyokan pada tim kepolisian. Dan saat ini, Egan, saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat TKP di mana penggerebekan dari tim penyidik narkoba tersebut dilakukan, dan juga akhirnya terjadi insiden pengeroyokan. Dan ini memang terlihat di kamera bahwa area perumahan ini memang terletak di gang yang cukup sempit. Anda bisa melihat di sana ada garis polisi yang membentang, ada sekitar 10 rumah yang memang dikelilingi atau sudah dibatasi dengan garis kepolisian. Nah, disinilah tadinya pada 2 hari yang lalu tim penyidik narkoba dari Polsek Senen Jakarta Pusat ini menggerebek perumahan dan akhirnya dikepung oleh massa atau oleh belasan pelaku yang memang di sini di sekitar sinilah rumah dari para bandar narkoba yang senantiasa bertransaksi. Dan memang di sini menurut beberapa warga pun mereka tidak mengetahui bahwa ternyata di sini adalah tempat para orang-orang yang diduga merupakan bandar narkoba melakukan transaksi. Dan dapat dilihat di jarak dari TKP atau rumah-rumah yang dikelilingi oleh garis polisi ini